Kejadiannya sudah 2023 sementara baru tanggal 19 kemarin. 2023 sih belum ada laporan ke kita ya. Ya, jadi kita memang perlu menindaklanjutinya pada sekarang. Iya, maksudnya akan ada tindakan lanjut ke ininya nggak, ke kliniknya, karena berarti tahun 2023 lalu izin belum keluar dia sudah melakukan praktek sedot lemak gitu. Kalau untuk tindakannya kan kita sudah minta untuk ditutup, untuk tidak dilakukan layanan. Nah, itu sudah dilakukan. Itu kapan orang untuk tidak melakukan layanan lagi? Di tanggal 24 ketika kita sudah mendapatkan laporan, bukan laporan yang ada, kita mendapatkan berita itu, kita konfirmasi, ya kemudian kita minta untuk dilakukan penutupan, tidak melakukan. Penutupannya permanen atau ada berjangka, Bu? Kita masih menelusuri ya, kita kan masih juga meminta keterangan tertulisnya, ya, sehingga nantinya apakah nanti izin dicabut atau enggak, kita juga akan melakukan komunikasi dengan DPRDPSD. Bu, sudah terkait izin tertulis, apa sih Bu yang disampaikan kepada Dinkes dari pihak klinik sendiri kemarin? Yang tadi disebutkan kan Ibu minta keterangan dan ada keterangan tertulis, isinya apa sih Bu secara garis besar? Ya, kronologisnya. Seperti apa kronologisnya? Ya, kronologis layanan dan sebagainya kan. Nanti kan kita perlu melihat ya secara tertulis nih siapa yang melakukan, siapa yang ini, apa layanan apa yang diberikan kan. Bu, klinik ini kan diterbitkan izinnya tanggal 19 ya. Juli 2004. Artinya sebelum tanggal itu klinik itu ilegal ya operasionalnya, Bu? Penegasan aja, Bu. Ya, kan sebelum klinik itu bukan salon ya? Kalau nggak salah kan? Salon. Iya, salon. Ya. Baru kalau salah ada seperti itu, dia baru launching tuh di bulan Februari. Februari. Artinya di Februari sampai dengan Juni ilegal ya, Bu? Nah, itu dia melaunching klinik atau klinik, Bu. Atau klinik. Salon, pelayanan klinik. salon. Klinik sebelumnya salon. Nah, setelah Februari itu sudah klinik. Klinik. Artinya Februari ke Juni ilegal itu ya? Kalau di bulan Februari kita belum dapat laporan ada ini ya, atau ada laporan ke kita? Kita sudah tidak lanjut Ibu dengan mereka untuk menurunkan banner yang mereka pasang saat mereka launching itu. Kita sudah berikan peringatan secara lisan kepada mereka. Berarti benar ya Februari launching mereka ya, Pak ya? Berdasarkan banner yang mereka pasang. Iya. Waktu itu kami tindak lanjuti dengan meminta untuk diturunkan. Iya. Karena masih prosesnya. Tapi kalau bulan Desember tahun 2023 itu dia sudah beroperasi untuk sedot lemaknya, belum ada laporan ke Dinkes berarti ya? Bu, berarti bisa dikatakan kecolongan nggak sih Bu Dinkes? Karena kan kalau dikatakan treatmentnya itu tidak ada dari perizinan, terus dia melakukan treatment, itu bisa dikatakan kecolongan nggak sih? Ya, selama kita belum ada laporan kan kita nggak tahu ya layanan yang diberikan apa kan. Bu, kalau untuk profil dokter sendiri mungkin bisa di-spill nggak sih, dia tuh dokter umum lulusan mana, praktik di mana, pengalaman kedokterannya seperti apa? Ini nggak bisa nggak disebut dari sini ya. Ya saya juga nggak pegang datanya nih. Berarti artinya ada keterangan dari pihak klinik bahwa dokter ini seperti apa, profilnya ini, praktik-praktiknya segala macam. Iya, kalau pada saat ininya sih ada, ya kan semua ijazahnya, kemudian sertifikatnya ya ada. Cuman kan saya nggak pegang, itu nggak di itu nanti ranahnya sedang dilakukan oleh Polres lah itu. Secara administrasi tapi bisa Ibu melakukan bedah itu bisa ya? Itu tadi yang saya sampaikan kan, yang bisa menentukan kan dari ahlinya nih, dari penelitian. Karena tadi saya sampaikan ada dua pendapat, ada yang menyatakan bahwa itu kewenangannya spesialis, tapi ada pendapat yang kalau ini cross-checking itu boleh oleh dokter. Nanti ya itu ranahnya juga bukan kami yang menentukan ya. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru 17/2023 itu nanti kan ada institusi untuk menilai apakah ini melanggar atau tidak, ya bukan oleh kami Dinas Kesehatan. Bu, satu lagi, kalau dari Dinkes sendiri biasanya kan kalau ada salah satu PT atau badan itu untuk mengajukan buka klinik itu, biasanya dari Dinkes itu ada verifikasi secara faktualnya nggak sih Bu? Contohnya misalkan
mendatangi klinik tersebut apakah benar seperti apa, kemudian memang ya memverifikasi faktual lah dengan ada tersebut sendiri, ada ya, udah dijalankan seperti ini sudah lakukan kunjungan Oh, ya, kunjungan, visitasi ya. kan saya sampaikan sudah lakukan visitasi ya, berkunjung. Ini kalau misalnya kalau pemilik klinik sendiri itu pengusaha atas dari apa atau seperti apa sih? Kita nggak sampai ke situ ya, dinas kesehatan kan tidak seperti orang mau investigasi ini siapa sih yang Atau mungkin ketika berita apa melakukan mungkin dilampirkan atas nama siapa? Iya. kan kita kewenangannya kalau dinas kesehatan melakukan tadi visitasi atau kunjungan ya sudah benar nih dokternya sudah betul ada apa namanya ijazahnya benar sebagai dokter, kemudian dia ada pernah kalau dia memang mau melakukan layanan kecantikan berarti sudah ada apa namanya pelatihan estetika gitu kan, dan ruangannya, kemudian peralatannya, kemudian nakes yang lainnya, obat-obatannya dan sebagainya kan ini kewenangan. Ini punya siapa, namanya siapa, gitu kan kita nggak. Ketika visitasi apa yang didapat yang ibu lihat apa di klinik saat itu? Visitasi tidak ya, Waktu Artinya itu layanan-layannya atau mungkin alat-alatnya apa saja sih yang ada di klinik itu? itu ada standarnya, standar klinik itu ada. ada Ya dari gedungnya, dari nanti peralatan obat-obatan, kemudian ya misalnya apa pengolahan limbahnya kayak gitu kan. Bu Aris, berkaca pada kasus ini, mungkin dilakukan tidak sedikit klinik-klinik kecantikan. Ya. Apa upaya apa yang bakal dilakukan oleh dinas kesehatan? Ya, dengan adanya kejadian ini tentunya kami akan berupaya memperketat ya monitoring atau pengawasan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, utamanya ini pada pelayanan estetika ya, karena adanya kasus seperti ini, ada kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi ketika pelayanan tersebut. Mungkin akan kita lebih tingkatkan lah. Bu, kalau masyarakat menemukan mungkin dugaan ada klinik kecantikan bodong, Ya. dia lapor kemana Bu? Mesti lapor Silakan kemana gitu? lapor ke Dinkes nanti biar kita lakukan klarifikasi ya, investigasi kalau memang dia misalnya salon tapi melakukan layanan-layanan yang seharusnya layanan klinik misalnya. Silakan. Kalau sebenarnya kalau salon itu kan tidak ke kita, tidak ke Dinkes. Ya, kalau salon itu binaannya Disporyata. Itu bisa dikasih ciri-ciri Bu untuk masyarakat, apa sih ciri-ciri salon kecantikan atau klinik kecantikan yang punya izinnya legal seperti apa Bu, biar masyarakat bisa membedakan? Iya, kalau punya izin sih harus terpampang di dalam ininya apa namanya pelangnya gitu ya. Misalnya klinik kecantikan, kalau udah bilang klinik pasti harus satu itu mestinya.